Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam olahraga. Izin memperkenalkan diri, nama Kiprio Bagaskoro dengan NPM 2013051018. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmatnya, saya dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Visualisasi dan Praktek terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming course. Pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam pembelajaran renang gaya bebas pada peserta didik band swimming course, dapat dilihat masih banyak perenang yang masih belum mengoptimalkan kecepatan berenang. Hal ini ditunjukkan pada saat berenang, sebagian perenang masih melakukan kesalahan pada saat melakukan renang gaya bebas. Antara lain, sebagian perenang pada saat melakukan gerakan mengayuh atau melakukan gerakan memutar lengan masih kurang baik sehingga memperlambat kecepatan. Sehingga pada saat melakukan renang gaya bebas, belum menimbulkan dorongan yang maksimal dan juga gerakan kaki yang masih kaku dan seharusnya bisa lebih rileks saat bergerak. Kemudian kaki hanya digerakkan dari lutut sampai ke bawah. Seharusnya kaki digerakkan mulai dari pangkal paha sampai ke bawah. Identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan gerak dasar olahraga renang. Yang kedua, kurangnya kekuatan tarikan tangan pada renang gaya bebas. Yang ketiga, kurangnya kayuhan kaki pada renang gaya bebas. Yang keempat, kurangnya kecepatan tarikan tangan dan jangkauan kayuhan kaki renang gaya bebas. Yang kelima, kurangnya gerak dasar pernapasan pada renang gaya bebas. Lalu, batasan masalah. Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah penambahan pembelajaran visualisasi dan praktek terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming course. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kemampuan gerak dasar renang gaya bebas? Yang kedua, apakah pengaruh kekuatan kayuhan kaki renang gaya bebas? Apakah ada pengaruh kecepatan kayuhan atau tarikan tangan renang gaya bebas? Apakah panjang jangkauan atau tarikan kaki dan tangan mempengaruhi renang gaya bebas? Bagaimana gerak dasar pernapasan pada renang gaya bebas? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pembelajaran visualisasi terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming course. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pembelajaran praktek terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming course. Manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan dan sikap kedisiplinan yang sangat berhubungan dengan dunia pendidikan dan olahraga, khususnya di cabang olahraga renang. Lalu manfaat praktisnya. Yang pertama bagi peneliti, peserta didik untuk bahan evaluasi kinerja untuk calon pendidik atau pelatih dalam kegiatan proses belajar mengajar atau melatih olahraga renang. Dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berguna bagi sekolah, peserta didik maupun peneliti. Yang kedua, bagi band swimming course. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan manfaat bagi yang dapat dijadikan bahan masukan dalam menerapkan bentuk-bentuk latihan yang efektif dan efisien, serta penciptaan efektif pada cabang olahraga renang. Ruang lingkup penelitiannya, yang pertama tempat penelitiannya yaitu di kolam renang Global Surya atau Lampung Walk. Objek penelitiannya yaitu pembelajaran visualisasi, praktek, dan kecepatan renang bebas. Subjek penelitiannya dalam penelitian ini ada 30 peserta didik band swimming course.
tinjauan pustaka. Pendidikan olahraga. Menurut Muthohir, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, dan terakhir kecerdasan. Menurut Paturisi, pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik atau jasmani dan olahraga untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan jasmani adalah pembelajaran yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah melalui gerak-gerak yang sesuai dengan porsi umur mereka. Selain itu, pendidikan jasmani didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada anak-anak sekolah. Karena dengan anak yang mempunyai kebugaran jasmani yang baik, maka menjadikan manusia tersebut berkualitas. Olahraga. Menurut Smith, olahraga memperoleh nilai-nilai sentral dari bermain. Ini dapat pula diinterpretasikan bahwa sekurang-kurangnya olahraga memiliki semangat dan jiwa bermain. Menurut Muthohir, hakikat olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Di dalam olahraga tergambar aspirasi serta nilai-nilai leluhur suatu masyarakat yang terpantul lewat hasrat mewujudkan diri melalui prestasi olahraga. Olahraga juga memiliki keterbatasan yang dimaksud. Adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi, baik itu dalam olahraga yang bersifat bermain maupun sport. Aturan dalam olahraga yang bersifat bermain tidak terlalu ketat, karena merupakan aktivitas yang bersifat sukarela dan dilakukan secara bebas. Renang. Perkembangan sejarah renang di Indonesia dengan terbentuknya PBSI, Persatuan Berenang Seluruh Indonesia, pada tanggal 24 Maret 1951 dan PBSI masuk anggota FINA pada tahun 1952. PBSI berubah nama menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, lalu berubah nama menjadi Akuatik Indonesia pada tahun 2023 hingga sekarang. Menurut Budi Ningsi, renang merupakan salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga terapung di permukaan air. Lalu menurut Erlangga, renang merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Dari beberapa pengertian renang yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa renang merupakan olahraga air yang menggunakan hampir seluruh tubuh. Pada hakikatnya, semua manusia bisa berenang dan mengatur napas dalam air secara alami. Namun seiring berjalannya waktu, apabila tidak dilatih kembali, kemampuan mengatur napas dalam air menjadi menurun, bahkan hilang. Renang gaya bebas. Menurut Subagio, gaya ini meniru cara berenang seekor anjing. Oleh sebab itu disebut juga dengan crawl, yang artinya merangkak. Pada awalnya, gaya crawl disebut juga dengan renang anjing, atau sering pula disebut dengan renang harimau telungkup. Lalu menurut Armen, renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki dengan bergantian dipukul naik turun ke arah atas serta ke bawah. Dari beberapa pengertian renang yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan renang gaya bebas merupakan renang yang mendirikan cara berenang seekor anjing. Kedua tangan bergerak secara bergantian dengan gerakan mengayuh ke depan dan kaki memukul naik turun ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, teknik renang gaya bebas. Teknik renang gaya bebas dijelaskan terbagi dalam 5 tahap, yaitu 1. Posisi tubuh,
2. Gerakan kaki. 3. Gerakan lengan. 4. Pengambilan napas. 5. Koordinasi gerakan. 1. Posisi tubuh. Pada tahap pertama dalam teknik renang gaya bebas, seluruh tubuh dan anggota tubuh rileks dengan posisi tubuh hidrodinamis atau streamline, hampir sejajar dengan permukaan air. Contoh seperti gambar yang di samping. 2. Gerakan kaki. Dalam renang gaya bebas, fungsi kaki yang utama adalah sebagai stabilisator dan sebagai alat untuk menjadikan kaki tetap tinggi dalam keadaan streamline, sehingga tahanan menjadi kecil dan faktor yang memberikan tenaga dorongan ke arah depan sehingga tubuh dapat meluncur. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan lengan pada gaya bebas berputar ke arah depan, mirip dengan gerakan baling-baling pesawat udara. Artinya, jika satu lengan berada di depan, maka lengan yang satunya lagi berada di belakang, seperti yang berada di gambar samping. Lalu yang keempat, pengambilan nafas. Gerakan pengambilan nafas dapat dilakukan dengan cara menoleh kepala ke arah kanan atau menoleh kepala ke arah kiri. Kepala yang ditoleh mempunyai sudut kemiringan kurang lebih 45 derajat, seperti gambar yang di samping ini. Yang kelima, koordinasi gerakan. Teknik gerakan koordinasi merupakan suatu rangkaian dan melatih kerjasama antara bagian-bagian gerakan tangan, kaki, dan pernapasan secara berkesinambungan. Contoh seperti gambar yang di samping. Lalu hakikat pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran dalam konteks pendidikan formal. Pembelajaran terjadi juga di lingkungan masyarakat. Misalnya, pada saat kegiatan kokurikuler, kegiatan di luar kelas dalam rangka tugas suatu mata pelajaran. Lalu ekstrakurikuler, kegiatan di luar mata pelajaran di luar kelas, dan ekstramural, kegiatan dalam rangka proyek belajar atau kegiatan di luar kurikulum yang diselenggarakan di luar kampus atau sekolah, seperti kegiatan perkemahan sekolah. Dari pengertian tersebut, kita mengetahui bahwa ciri utama pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatkan proses belajar peserta didik. Ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dari pihak di luar individu yang melakukan proses belajar, dalam hal ini pendidik secara perorangan atau secara kolektif dalam suatu sistem, merupakan ciri utama dari konsep pembelajaran. Lalu visualisasi. Kemampuan visualisasi merupakan indikator kepekaan seseorang dalam mempelajari keterampilan gerak. Ada beberapa istilah yang mengandung makna sama dengan visualisasi. Antara lain, visual image menurut Galway adalah proses yang dilakukan seseorang dalam mempelajari satu gerak dengan cara melihat, membayangkan, kemudian mempraktikkannya sesuai dengan yang dilihat sebelumnya. Visualisasi menurut Porter dan Foster dan Wilkinson dalam USPTA adalah melihat dengan mata hatinya, seeing with the mind eye, di mana gerakan teknik itu dilihat, direnungkan, dirasakan dalam bayangan, dan selanjutnya dipraktekkan secara fisik. Motor behavior rehearsal menurut Stroop dan Swin dalam Gill adalah suatu aktivitas mental secara tertutup yang dipengaruhi oleh pengalarna. Seorang diperlukan melalui sensor motoriknya. Praktek. Praktek adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik setelah pendidik memberikan aba-aba dan menggunakan benda atau alat kemudian diperagakan. Dengan harapan peserta didik menjadi jelas dan mudah sekaligus dapat mempraktekkan materi yang dimaksud. Kelebihan dari metode praktek dalam pembelajaran menurut Sagala adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri.
daripada hanya menerima penjelasan dari guru atau dari buku. Lalu yang kedua, dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang sains dan teknologi. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerjasama, bersikap jujur, terbuka, kritis, dan bertoleransi. Yang keempat, peserta didik belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses atau kejadian. Yang kelima, memperkaya pengalaman peserta didik dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis. Yang keenam, mengembangkan sikap berpikir ilmiah. Kecepatan. Kecepatan merupakan unsur fisik yang penting dalam olahraga, termasuk olahraga renang, terutama pada nomor-nomor jarak pendek. Menurut Harsono, bahwa kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-singkat mungkin, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam olahraga renang, terutama gaya bebas, adalah gaya berenang paling cepat di antara gaya yang lain. Hal tersebut dikarenakan gerakan tangan dan kaki bebas lebih efektif untuk menghasilkan dorongan untuk dapat mendorong badan ke depan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, kecepatan renang gaya bebas adalah kemampuan untuk berenang dengan gaya bebas pada suatu arah tertentu dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kerangka berpikir. Dengan melihat uraian dari kajian teori yang dapat disusun kerangka berpikirnya sebagai berikut. Menurut Harsono, bahwa kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat mungkin, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam olahraga renang, kecepatan sangat diperlukan saat perlombaan untuk melihat pemenang. Sedangkan kemampuan visualisasi merupakan indikator kepekaan seseorang dalam mempelajari keterampilan gerak. Dan praktek adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik setelah pendidik memberikan aba-aba dan menggunakan benda atau alat kemudian diperagakan. Dari tinjauan teori tersebut, bahwa visualisasi dan praktek diharapkan dapat meningkatkan kecepatan renang. Hipotesis. Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat dirumuskan hipotesis tentang sebagai berikut. H1, ada pengaruh pembelajaran visualisasi terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. HO, tidak ada pengaruh pembelajaran visualisasi terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. H2, ada pengaruh kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. HO, tidak ada pengaruh kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. H3, ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran visualisasi dan praktek terhadap non-visualisasi pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. HO, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran visualisasi dan praktik terhadap non-visualisasi pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. Metode penelitian. Menurut Ari Kunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa kuasi eksperimental dengan dua kelompok kelas atau non-equivalent control group design. Desain eksperimen digambarkan sebagai berikut. X, perlakuan pembelajaran visualisasi dan praktek. O1, nilai pretest kelompok eksperimen. O2, nilai post-test kelompok eksperimen. O3, nilai pretest kelompok kontrol. O4, nilai post-test kelompok kontrol. Populasi dan sampel. Menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik band swimming course yang berjumlah 30 orang. Mengenai besarnya sampel yang cukup untuk populasi, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Menurut Ari Kunto. Karena peserta tidak lebih dari 100 orang, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan sampel. Penelitian ini adalah peserta didik band swimming course
berjumlah 30 orang. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest post-test design. Desain ini terdapat pretest sebelum diberi perilaku, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan. Desain penelitian digambarkan sebagai berikut. P. Populasi. S. Sampel. Pretest. Tes kecepatan renang G bebas. OP yaitu ordinal pairing pengelompokan. Satu yaitu kelompok eksperimen, kedua kelompok kontrol, dan treatment A kelompok eksperimental yaitu dengan latihan pembelajaran visualisasi dan praktek. Terus tanpa treatment atau treatment B itu tidak sama sekali diberikan treatment. Post test yaitu tes akhir yaitu dengan kecepatan renang. Adapun pembagian kelompok dalam penelitian ini menggunakan ordinal pairing sebagai berikut. Setelah dikelompokkan, sama ratakan tingkat skor atau poin yang didapat, sampel diberikan perlakuan atau treatment sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah menerima perlakuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, semua sampel diberikan tes. Akhir yang dipelaksanaannya sama dengan tes awal. Untuk semua kelompok agar diketahui adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh pembelajaran visualisasi dan praktek terhadap kecepatan renang dengan cara membandingkan hasil data angka dari tes awal dan tes akhir, skor atau poin. Variabel penelitian, variabel bebas atau independen, yaitu pembelajaran visualisasi dan praktek yang ditimbulkan dengan X. Lalu variabel terkait atau dependen adalah kecepatan renang G bebas yang ditimbulkan dengan Y. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tes. Maka alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes renang G bebas diukur di kolam dan waktu renang diukur menggunakan stopwatch. Pelaksanaannya, yang pertama peserta didik start setelah tanda peluit berbunyi dan berhenti setelah sampai di garis finish atau menyentuh dinding. Pengukuran waktu berada pada garis finish atau saat peserta menyentuh dinding untuk mencatat waktu tempuh peserta didik. Lalu tes dilakukan sekali dan hasil waktu tempuh peserta didik dicatat dalam satuan detik menggunakan stopwatch. Lalu teknik pengumpulan datanya, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes. Untuk penilaiannya yaitu melihat kelompok siapa yang lebih cepat berenang pada jarak 25 meter. Teknik analisis data, uji prasyarat, A. Uji normalitas data, B. Uji homogen. Lalu yang kedua, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Oke, dimaafkan. Yang ini barisin dulu yang.